Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Nengyanti Lusadia. Saya akan mencoba sekarang membuat program C dengan operasi-operasi seperti aritmetika, logika, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung saja. Kita buka Visual Studio. Muncul seperti ini, new project seperti biasa. Kita tulis projectnya, empty project, finish. Kemudian klik kanan, add item. Oke, muncul seperti ini. Kita pilih C. .c seperti biasa, langsung di add. Akan muncul seperti ini. Kita langsung saja menuliskan codingnya. Ini seperti biasa, standar input output. Directive processor include. Ini untuk fungsi yang lain. Kemudian kita awali program ini dengan main void. Kemudian kita masukkan tipe datanya. Tipe datanya berupa integer, i sama dengan 8, j sama dengan 5, z, k. Ada tipe data float, x sama dengan 0,005, y sama dengan min 0,01, z merupakan tipe float ya. Coba sambil dilihat errornya. Tipe data untuk bilangan bulat. Kita langsung saja, ada penjumlahan, ada operasi aritmetika seperti di bawah ini. Misalkan ini contohnya nomor 1, 3 dikali i dikurang 2 dikali dikali z modulus 2 dikali j dikurang 4. Maka hasilnya, maksud dari aritmetika ini, maksudnya seperti ini. Kita masukkan nilai i dan j. I nya itu 8, i nya 8, min 2 dikali j nya 5, maka akan menghasilkan nilai 2.
akan menghasilkan angka 2. Kita printf hasil dari operasi aritmetika ini merupakan integer dan formatnya berupa D. Kita tulis seperti ini. Nah, di sini hasilnya kenapa seperti itu? Kita belum sistem pause, harus diisikan return 0. Oke, kita coba, maka hasilnya 2. Kita coba yang lain. Nomor 2 misalkan. Saya mempunyai aritmetik, misalkan saya punya operasi aritmetik seperti ini. Kemudian kita coba print. Hasil dari ini, karena J dan I merupakan integer, maka di sininya formatnya berupa D. Mari kita lihat. Ini harusnya hasilnya 18. Coba kita lihat. Nah, maka coba didebug, hasilnya akan muncul 18 karena dia merupakan integer. Oke. Misalkan saya mempunyai operasi seperti ini misalkan kita langsung printf. Hasil dari ini, misalkan kan ini ada campuran dari integer dan float, maka saya masukkan float karena lebih dominan ke bilangan pecahan. Coba seperti ini. Apakah ada terjadi error? Tidak. Soal nomor 4, saya mempunyai ini printf hasil dari ini merupakan bilangan integer. Seperti ini, tidak ada error. Nah, nomor 5 ini kita mempunyai berbeda. Kita harus menentukan plus i, nilai dari i tersebut. Contoh misalkan langsung printf hasil dari plus i itu merupakan integer D, plus i. Ini akan memunculkan mencetak hasil ini akan mencetak hasil 9, mencetak hasilnya 9 karena ini merupakan fungsi inkremental karena I sama dengan
I plus 1. Inkremental ini merupakan penjumlahan 1. Maka kita coba jalankan. Nomor 5, apakah benar nilainya 9? Dan ternyata nilainya 9. Di sini ada contoh fungsi i++. Sini ada contoh fungsi i++. Coba di sini kita tuliskan print. Ini akan mencetak angka 9. Angka 9 karena sebelumnya program ini mencetak angka 9 dari sini, maka ke sini akan mencetak angka 9. Maksud dari fungsi ini, dimisalkan R sama dengan I, maka nilai I akan diberikan ke R dan nanti I sama dengan I plus 1 seperti itu. Ini merupakan yang I++. Adapun kita menggunakan min J itu merupakan dekremen. Dicoba dengan sama seperti ini. Min J. Nah, di sini min J akan mencetak hasil J sama dengan J min 1 sama dengan 4. Ini merupakan fungsi dekremental. Setelah itu saya mempunyai sama halnya. Nah, misalkan saya mempunyai operasi seperti ini, ya min, maka di sini mencoba untuk mencetak ya min. Y min ini berupa float kan, jadi di sini harus menggunakan F, format dari float. Ini akan mencetak tetap nilai Y yaitu min 0,01. dan pada saat kita misalkan print F hasil dari Y, kita di sini tuliskan Y saja, ini akan mengalami penjumlahan Y sama dengan Y plus 1 sama dengan min 1,01. Karena hasil dari ini misal 0,01 dan penjumlahan langsung dia min 1,01, ini merupakan dekremental, fungsi dari dekremental. Oke, kita langsung saja. Di sini saya mempunyai operasi berupa logika I lebih kecil sama dengan J
Apakah benar I lebih kecil sama dengan J? Nilai I merupakan 8 dan J 5. Dia akan menghasilkan nilai 0 karena ini merupakan operasi logika. Nah, pada printf-nya kita masukkan keterangan 1 jika ya maka akan muncul 1, jika tidak akan muncul 0. Seperti ini. Oke. Untuk nomor 11, soal selanjutnya misalkan apakah X lebih besar sama dengan 0. Ini sama seperti operasi logika sebelumnya, maka dia akan memunculkan 0 atau 1. Kemudian nah, di sini akan memunculkan harga 0 karena kan tidak sesuai dengan hasilnya 0. Apakah coba benar ini X lebih besar sama dengan 0? Nah, berarti ini nilainya akan 1. Hasilnya 1. Kemudian untuk nomor 12 ini sama seperti apakah X lebih kecil dari Y. Maka apakah X lebih kecil dari Y? Baik, kita lanjutkan. Di sini saya mempunyai operasi logika apakah X lebih besar sama dengan 0, maka hasilnya akan 1 karena X lebih besar sama dengan 0. Dan ini apakah X lebih kecil dari Y, maka hasilnya akan 0 karena X 0,005 dan Y min 0,01. Nah, ini di sini ada tanda seru seperti ini melambangkan merupakan tidak sama dengan. Apakah J tidak sama dengan 6? Hasilnya akan 1 karena J nilainya 5. Dan untuk soal yang selanjutnya ini ada seperti ini, apakah 2 dikali X plus Y sama dengan 0? Ini hasilnya tidak sama dengan 0, maka hasilnya akan 0. Soal selanjutnya, saya mempunyai penggabungan operasi antara aritmetika dan logika. Nanti hasilnya akan menghasilkan angka bilangan pecahan 2,01. Kemudian nomor 16, tugas selanjutnya di sini ada operasi logika. Apakah 2 dikali X plus Y sama dengan 0? Hasilnya nanti akan menghasilkan 0 karena tidak sesuai dengan 2 dikali X plus Y tidak sama dengan 0. Kemudian untuk selanjutnya I lebih kecil sama dengan J dan kebalikannya tidak sama dengan, ini merupakan tidak sama dengan, tanda seru ini merupakan tidak sama dengan, maka hasilnya akan 1. Untuk tugas selanjutnya di sini ada operasi logika. X lebih besar dari 0 tidak sama dengan, ini tanda seru ini kalau bisa dibilang itu merupakan not kebalikannya. Di sini untuk selanjutnya I lebih besar dari 0 dan ini merupakan fungsi logika dari dan. J lebih kecil dari 5, maka hasilnya akan 1 karena sesuai. I lebih besar dari 0 dan J lebih kecil dari 5. Untuk selanjutnya di sini ada fungsi logika OR. I lebih besar dari 0, I itu kan 8 lebih besar dari 0, atau J itu 5 lebih kecil dari 5, maka hasilnya akan 1 karena OR itu jika salah satunya 1 maka hasilnya akan 1. Untuk selanjutnya ada penggabungan logika dan dengan OR. Dia sama, dia akan mengeprint langsung hasilnya
0 atau 1, maka hasilnya akan 1. Kemudian selanjutnya sama penggabungan dan sama hasilnya. Nah, yang ini merupakan penjumlahan seperti biasa. Dia bilangan bulat. Kemudian ada soal selanjutnya lagi. Di sini y min sama dengan x. Artinya itu pada saat mengeprint hasilnya itu hasil dari y sama dengan y min x. Kemudian selanjutnya di sini ada penjumlahan seperti biasa dengan bilangan. Untuk soal selanjutnya di sini ada x dikali 2. Artinya tuh x sama dengan nilai x itu x dikali 2, maka dia akan mencetak hasil dari x dikali 2. Kemudian nomor selanjutnya ada penjumlahan biasa, k sama dengan x plus y, maka hasilnya antara bilangan bulat dan bilangan pecahan. X plus y itu maka hasilnya bisa dilihat di sana nilai x dan y nya. Kemudian soal selanjutnya i mod sama dengan j, artinya itu ini merupakan operasi aritmetik lain. I sama dengan i modulus j. Kemudian selanjutnya ada i plus j min 2, artinya i sama dengan i plus j min 2. Nah, untuk di sini nomor 30 ini ada k sama dengan i sama dengan j. Apakah k sama dengan i sama dengan j maka benar, maka k sama dengan i, maka jika salah maka k sama dengan j, maka dia akan muncul 1 atau 0. Kemudian untuk nomor 31, k sama dengan j sama dengan 5. Jika k nilainya benar, maka akan memunculkan i, nilai bilangan i. Jika k salah, maka dia akan memunculkan bilangan j. Apakah j sama dengan 5? Benar, maka dia akan muncul angka 5, yaitu dia kebalikannya. Kemudian apakah j lebih besar dari 5? Apakah k sama dengan j lebih besar dari 5? Jika iya, dia akan memunculkan nilai i, dan jika tidak, dia akan memunculkan bilangan j. Maka dia akan menghasilkan k sama dengan 5. Untuk selanjutnya z sama dengan x lebih besar dari 0. Jika iya, dia akan menghasilkan kebalikan dari x. Jika tidak, dia akan menghasilkan 0. Maka dia akan muncul 0,005. Setelah itu di sini ada z sama dengan y lebih besar dari 0. Jika iya, dia akan menghasilkan nilai y. Jika tidak, dia akan menghasilkan 0. Maka hasil yang diprintnya dia nilainya 0 karena tidak sama. Untuk yang terakhir nomor 35, i min sama dengan j lebih besar dari 0. Jika iya, dia akan menghasilkan nilai j, dan jika tidak, dia akan menghasilkan nilai 0. Jika dia menghasilkan nilai j, dia mempunyai tanda minus seperti ini, dia akan menghasilkan 5. Coba kita compile hasil dari keseluruhan. Nah, ini hasilnya. Hasil dari nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, ini merupakan hasilnya. Hasil dari operasi aritmetik tersebut. Sesuai dengan yang diinginkan. Terima kasih. Mungkin untuk sistem operator kali ini dengan soal 35 soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.